Salam sejahtera buat oma opa, bapak ibu, saudara-saudara dan anak-anakku dimanapun berada. Kita bertemu dalam pendalaman Alkitab pada malam ini. Tema PA pada hari ini, dikasihi dan diutus Tuhan. Bacaan dari Yunus pasal 1 sampai ayat 1 sampai 16. Namun saya membacanya dari ayat 1 sampai ayat 3. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oma opa, bapak ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku. Agustus adalah bulan kemerdekaan. Bacaan kitab Yunus ini berbicara tentang Tuhan mengutus, menyuruh, memberi tugas. Jujur, manusia itu makhluk yang paling suka menyuruh, memberi tugas pada orang lain, dan paling tidak mau disuruh. Tidak senang kalau diberi tugas. Kenapa? Karena capek, bosan, jenuh, kesal. Singkat kata, kita manusia paling tidak suka kalau disuruh. Tidak senang diberi tugas. Tidak senang dikasih tanggung jawab. Karena itu kita akan memilih menjauh dari si penyuruh. Begitulah Yunus. Saat dia diutus Tuhan, dia tidak menjawab mau atau tidak mau. Yunus tutup mulut. Dia memilih diam dan kesal. Mungkin Yunus berpikir, percuma bilang tidak mau. Toh tetap saja disuruh pergi. Jadi dia diam. Yunus menolak dan bersiap melarikan diri. Disuruh ke timur laut, Yunus mengarah ke barat laut. Saudara-saudaraku, sangatlah mudah untuk menjadi orang gagal. Cukup diam saja, masa bodoh, dan tidak peduli apapun yang terjadi. Kalau ada yang mau saudara kerjakan, kerjakan saja. Jangan berusaha lebih. Seadanya saja, sekenanya saja. Dan tidak usah peduli apapun kata orang. Egois saja. Maka Anda segera akan menjadi orang gagal. Lalu berakhirnya pada kesia-siaan. Penyesalan. Saudara, penyesalan itu sangat menyakitkan. Karena Anda melawan kebenaran di hatimu. Kalau Anda tidak ingin menjadi orang yang gagal, sebenarnya Anda sudah tahu kok dari awal apa yang semestinya. Anda tahu kok yang sewajarnya. Anda tahu yang benarnya dan proper untuk mengerjakannya. Saudara-saudaraku, dalam kitab Yunus digambarkan Allah itu Maha Pengasih, sekaligus juga Allah yang memanggil, mengutus, menyuruh, dan memberi tugas.
Ketika Allah mengasihi manusia, diikuti Allah mengutus, menyuruh pihak lain menjadi perpanjangan kasih-Nya. Entah untuk menjaga, entah mendampingi, menolong, menyelamatkan, entah untuk menasihati, mengingatkan, menegur, menyembuhkan, atau mendidik, dan sebagainya. Saudara, ketika Tuhan mengasihi manusia, Dia mengutus, menyuruh. Seperti nabi, para rasul, malaikat, orang tua, dokter, guru, dosen, peristiwa, kejadian, sahabat, musuh, siapa saja, apa saja, untuk mewujudkan kasih-Nya. Bahkan Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Pertanyaan kita sekarang, mengapa Allah mengasihi manusia selalu dibarengi dengan mengutus kita? Saudara, waktu taman kanak-kanak, agenda sekolah kita dituliskan guru yang memberitahukan ada PR untuk dikerjakan di rumah. Bertambah dewasa, kita belajar. Kita sendiri yang menulis agenda PR dan mengerjakannya, bukan? Mulanya kita disuruh guru, diingatkan, disuruh-suruh orang tua untuk mengerjakan PR. Bertambah dewasa, mulai tumbuh kemampuan menyuruh diri sendiri. Disitulah terbentuknya dasar dari disiplin dan tanggung jawab pada diri kita. Orang yang disuruh-suruh tanpa disadari akan mengalami perkembangan, bertambah kemampuannya dan tumbuh keterampilannya dan tambah kepintarannya. Kelak, dia akan lebih tahu dan lebih mampu daripada sebelum disuruh. Jadi, kalau ada tugas melakukan sesuatu yang baru, seperti mengikuti acara melalui Zoom, buat kita memakai aplikasi Zoom itu sesuatu yang baru. Sebelumnya hanya tahu memakai handphone itu untuk menelpon dan WhatsApp saja. Tapi karena mau belajar sesuatu yang baru, begitu kita mengerjakannya, sejak itu, kita jadi tahu cara-cara yang baru, punya keterampilan baru, jadi tahu lebih banyak. Saudara-saudaraku, Tuhan mengutus Yunus karena Dia mau Yunus lebih bertumbuh, bertambah ilmu, lebih berhikmat, tambah pengalaman hidupnya. Tuhan membawanya naik dan bukan turun. Tapi kita lihat dari bacaan tadi, saudara baca di rumah, Yunus menolak diutus Tuhan. Karena itu, dari tempat asalnya Yunus turun ke pantai Yafo. Dari pantai Yafo dia turun ke ruang kapal yang paling bawah. Lalu dia dilempar keluar kapal, turun ke laut. Dari situ turun ke dalam perut ikan. Yunus tidak mau diutus itu adalah Yunus yang sedang turun dan bukan naik. Tuhan mengutus, menyuruh kita karena Dia mau kita naik ke tingkat pengalaman, naik ke tingkat pengetahuan lebih, naik kemampuannya lebih, kedewasaan yang lebih tinggi. Ketika Tuhan mengutus itu, Tuhan memasukkan kita dalam sebuah proses belajar. Saudara, kisah bacaan ini
adalah cerita Yunus yang menolak diutus Tuhan. Tuhan menyuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis untuk menyelamatkan orang yang salah arah ini. Tuhan terus menyuruh. Badai besar mencegah Yunus melarikan diri. Menyuruh dadu undian untuk menunjukkan bahwa Yunus itulah penyebab datangnya bencana. Menyuruh orang-orang melemparkan Yunus ke laut, menyuruh ikan besar menelannya, supaya Yunus yang menolak itu tidak mati di pusaran laut. Tuhan terus menyuruh siapa saja, apa saja, demi kasihnya kepada Yunus, Niniwe, dan kita semua. Utusan Tuhan itu merupakan satu rangkaian, bersambung. Semula, semua itu tidak terhubung, tetapi kemudian menjadi saling terhubung karena ada dalam pengutusan Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita melihat ada banyak rangkaian peristiwa, orang, kondisi yang bersambung, yang tadinya tidak saling kenal, ternyata terhubung menjadi satu rangkaian untuk membangun, membentuk, memberi identitas bagi bangsa kita, menjadi negara yang kuat, bersatu, kokoh, teguh, merdeka, dan berperan bagi dunia. Tuhan mengutus semua itu untuk mengasihi bangsa kita ini. Sampai di usia 77 tahun dan seterusnya. Lalu Tuhan mengutus bangsa ini. Tuhan mengutus pemimpin kita. Tuhan mengutus saudara dan saya berperan lebih luas bagi bangsa, bagi dunia ini. Coba kita ingat baik-baik, ada berapa banyak kejadian, peristiwa, orang, entah dia sahabat ataupun musuh, orang-orang yang tidak menyukai kita. Orang tua, guru, dokter, polisi, tetangga, tentara, atau kegagalanmu yang telah membentuk kedewasaan, kemampuan, juga menambah pengalaman, membentuk dan menguatkan nilai-nilai hidup kita. Ingat, mereka Tuhan yang mengutus. So, sekarang Tuhan mengutus kita menjadi utusannya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, untuk menghidupi gerejamu, untuk membangkitkan semangat keluargamu, untuk memperluas wawasan hidupmu, dan memerdekakan orang-orang di sekitarmu. Sekaranglah waktunya, dimulai dari sini, hari ini. Sekaranglah waktunya untuk hari esok dan seterusnya. Saudara-saudara, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin bangsa kami, baik mereka yang telah mendahului kami, membangun, menjaga negeri ini, dan sekarang Presiden kami, Wakil Presiden, dan para menteri.
Kami mengucap syukur untuk para pemimpin kami yang ada di DPR, DPRD, para penjaga negeri kami, TNI, polisi, mereka yang menjadi pemimpin kami di kota sampai ke pelosok-pelosok wilayah. Tuhan memberikan kesehatan, memberi mereka hikmat, dan menjaga mereka dengan penuh kasih setia-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kecintaan akan negeri yang menyatukan kami. Terima kasih untuk tekad membangun negeri ini terus-menerus. Terima kasih untuk tekad menghadirkan damai sejahtera, kemakmuran, dan kesatuan di dalam hidup kami bersama. Malam semakin larut. Dalam terjaga dan istirahat, kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pemahaman Alkitab pada malam ini. Saudara bersyukurlah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.